Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi Python mengenai fungsi. Fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja, dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Fungsi memecah keseluruhan program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan semakin besarnya program, maka fungsi akan membuat menjadi lebih mudah diorganisir dan di-manage. Sejauh ini, kita sudah menggunakan beberapa fungsi, misalnya seperti fungsi print dan type, dan sebagainya. Fungsi tersebut adalah fungsi bawaan dari Python. Namun kita bisa membuat fungsi kita sendiri sesuai kebutuhan. Kemudian selanjutnya, mendefinisikan fungsi. Berikut adalah sintaks yang digunakan untuk membuat fungsi. Penjelasannya, kata kunci def diikuti oleh function name atau nama fungsi, tanda kurung, dan tanda titik 2 menandai header kepala fungsi. Terus kemudian parameter atau argumen adalah input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh fungsi. Kemudian function docstring bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau penjelasan fungsi. Function docstring diletakkan paling atas setelah baris def. Setelah itu, diletakkan baris-baris pernyataan atau statements. Jangan lupa identitas untuk menandai blok fungsi. Terakhir, yaitu return bersifat opsional. Gunanya adalah untuk mengembalikan suatu nilai expression dari fungsi. Selanjutnya, bila fungsi sudah didefinisikan, maka sudah bisa dipanggil dari tempat lain di dalam program. Untuk memanggil fungsi, caranya adalah dengan mengetikkan nama fungsi. Sebagai berikut. Nah, dan ini adalah contohnya. Kemudian kita coba untuk run. Kemudian keluarlah outputnya hello dari fungsi. Selanjutnya itu docstring. Docstring adalah singkatan dari documentation string. Ini berfungsi sebagai dokumentasi atau keterangan singkat tentang fungsi yang kita buat. Meskipun bersifat opsional, menuliskan docstring adalah kebiasaan yang baik. Untuk contoh di atas kita menuliskan docstring, cara mengaksesnya adalah dengan menggunakan format nama fungsi titik garis bawah 2 doc garis bawah 2. Nah, ini adalah sebuah docstring. Selanjutnya, yaitu pernyataan return. Pernyataan return digunakan untuk keluar dari fungsi dan kembali ke baris selanjutnya di mana fungsi dipanggil. Misalkan, nah, ini adalah sebuah return. Return bisa berisi satu atau beberapa ekspresi atau nilai yang dievaluasi, dan nilai tersebut akan dikembalikan. Bila tidak ada pernyataan return yang dibuat atau ekspresi dikosongkan, maka fungsi akan mengembalikan objek none. Kemudian selanjutnya, argumen fungsi. Kita bisa memanggil fungsi dengan menggunakan salah satu dari 4 jenis argumen. Pertama, argumen wajib atau required argumen. Kedua, argumen kata kunci atau keyword argumen. Ketiga, argumen default. Keempat, argumen dengan panjang sembarang. Argumen wajib adalah argumen yang dilewatkan ke dalam fungsi dengan urutan posisi yang benar. Di sini jumlah argumen pada saat pemanggilan fungsi harus sama persis dengan jumlah argumen pada pendefinisian fungsi. Contohnya, baik, ini adalah contohnya. Def apa teman titik 2, kemudian print titik koma, selanjutnya kemudian kita coba run. Baik, kita coba untuk mengerunnya lagi karena yang sebelumnya ada errornya. Nah, di sini bisa dilihat
outputnya itu high ega. Kemudian selanjutnya yaitu argumen kata kunci. Argumen dengan kata kunci berkaitan dengan cara pemanggilan fungsi. Ketika menggunakan argumen dengan kata kunci, fungsi pemanggil menentukan argumen dari nama parameternya. Hal ini membuat kita bisa mengabaikan argumen atau menempatkannya dengan sembarang urutan. Kemudian contohnya itu f print info usia selanjutnya ini kita coba tanya. Nah, ini adalah outputnya. Fungsi dari argumen default menggunakan nilai default untuk argumen yang tidak diberikan nilainya pada saat pemanggilan fungsi. Kemudian, argumen dengan panjang sembarang. Terkadang kita butuh untuk memproses fungsi yang memiliki banyak argumen. Nama-nama argumennya tidak disebut saat pendefinisian fungsi. Beda halnya dengan fungsi dengan argumen wajib dan argumen default. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup variabel. Di Python, tidak semua variabel bisa diakses dari semua tempat. Ini tergantung dari tempat di mana kita mendefinisikan variabel. Ruang lingkup variabel ada dua, yaitu global dan lokal. Variabel yang didefinisikan di dalam fungsi memiliki skop lokal, sedangkan variabel yang didefinisikan di luar fungsi memiliki skop global. Ini berarti variabel lokal yang hanya bisa diakses dari dalam fungsi, di mana ia didefinisikan, sedangkan variabel global bisa diakses dari seluruh tempat dimanapun di dalam program. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.